and I think that's testimony to your whole team, but also to you personally, and that visit to this mangrove farm, and to see the President of Indonesia in his jeans, being so enthusiastic that Biden. Rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Presiden baru saja selesai mengikuti rangkaian KTT peringatan 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa yang diselenggarakan di Brussel hari ini 14 Desember. KTT dihadiri oleh pemimpin ASEAN dan juga pemimpin Uni Eropa. Sebagai ketua ASEAN tahun depan, Indonesia, Bapak Presiden, merupakan satu dari 6 pemimpin yang diberi kesempatan untuk berbicara pada acara pembukaan. Sebagaimana diketahui, Uni Eropa adalah mitra dagang ASEAN ketiga terbesar setelah RRT dan Amerika Serikat. Total perdagangan ASEAN Uni Eropa pada tahun lalu mencapai 268,9 miliar US dollar. Sementara itu investasi asing langsung atau foreign direct investment dari Uni Eropa ke ASEAN mencapai 26 miliar US dollar pada tahun lalu. Uni Eropa adalah sumber FDI terbesar kedua di ASEAN setelah RRT. Oleh karena itu, Presiden Indonesia menyampaikan bahwa kemitraan ASEAN Uni Eropa sangat penting. Tidak hanya untuk kesejahteraan kedua kawasan, namun juga untuk menghadapi berbagai tantangan global. Presiden RI menyampaikan bahwa kemitraan ASEAN-EU telah menghasilkan banyak hal. Namun, Bapak Presiden juga mengingatkan bahwa kita harus mengakui banyak perbedaan yang masih harus diselesaikan. Presiden menekankan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan harus menjadi landasan kemitraan ASEAN-UE. Tidak boleh ada pemaksaan kehendak, tidak boleh lagi ada pihak yang mendikte. Presiden juga menegaskan bahwa mindset "my standard is better than yours" harus diganti. Selama beberapa dekade, Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse dan diperkirakan akan tetap menjadi pusat pertumbuhan dunia. Kerjasama dengan ASEAN dipastikan oleh Bapak Presiden akan menguntungkan Uni Eropa. Presiden juga mengutip survei yang dilakukan oleh EU ASEAN Business Council September 2022 mengenai persepsi bisnis di ASEAN. Dalam survei tersebut, 63% responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik, kemudian 69% responden mengharapkan pasar ASEAN menjadi penting dari aspek pendapatan global dalam 2 tahun ke depan, dan 97% responden berharap adanya percepatan perundingan FTA ASEAN-EU dan juga FTA antara EU dengan para negara anggota ASEAN. Artinya dari survei ini ditegaskan bahwa economic opportunity has and will always be the story of ASEAN. Bapak Presiden juga menekankan bahwa maju bersama harus diiringi dengan maju setara. Well, first of all, my sincere compliments, respect for all the energy, the resilience with which you organize the G20 and the fact. Jangan lupa subscribe ya.